Mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita dapat memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan? Prinsip yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Tuhan tidak hanya mencipta saudara-saudari, tetapi Dia sangat mengasihi saudara-saudari sehingga saat ini kita memiliki hidup kekal di dalam Dia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang supaya setiap kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Yesus dapat memberikan arti dan tujuan hidup. Prinsip yang kedua, kita semua penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Kita telah merasakan keterpisahan itu, suatu jarak dengan Tuhan karena dosa kita. Dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan kepada kita bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Lebih daripada itu semua, sikap melawan maupun sikap masa bodoh kita terhadap Tuhan dan jalan-jalannya merupakan bukti dari apa yang Alkitab sebut dengan dosa. Akibat dari dosa adalah maut, terpisahnya manusia dari Allah untuk selama-lamanya. Walaupun kita telah berusaha untuk dekat dengan Tuhan melalui kita sendiri, tetapi semua itu gagal. Bagaimana kita dapat melewati jurang tersebut? Prinsip yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengampuni dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kita pantas untuk membayar semua dosa-dosa kita sendiri. Tetapi permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mati menggantikan kita supaya kita tidak mati dan tidak terpisah dari Tuhan Allah. Di atas kayu salib, Yesus mengambil semua dosa-dosa kita dan membayarnya lunas. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa kita tidak akan lagi memisahkan kita dengan Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak hanya mati bagi dosa kita saja, tetapi Dia bangkit dari kematian. Ketika Dia bangkit, itu membuktikan bahwa Dia menjanjikan suatu kehidupan yang kekal, bahwa Dia anak Allah dan satu-satunya jalan di mana kita dapat mengenal Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Daripada kita terus berusaha keras untuk mencari Tuhan, Ia mengatakan kepada kita bagaimana kita dapat memulai sebuah hubungan dengan Dia saat ini juga. Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itulah kasih Yesus bagi kita yang sehingga Dia memikul salib. Dan saat ini Dia mengundang kita datang padanya agar kita dapat memulai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Prinsip yang keempat yaitu menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita menerima Yesus dengan iman. Dalam Efesus 2 ayat 8 sehingga 9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Menerima Yesus berarti percaya bahwa Dia adalah anak Allah, seperti yang Dia nyatakan, dan kemudian mengundangnya untuk memimpin dan mengarahkan seluruh hidup saudara. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan inilah janji Yesus. Ingat bahwa Yesus mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Maukah saudara-saudari meresponinya? Bagaimana saudara-saudari meresponinya? Saudara-saudari dapat menerima Kristus sekarang juga. Kata-kata saudara gunakan untuk berkomitmen kepada Tuhan tidaklah penting. Ia mengetahui maksud dan isi hati saudara-saudari. Jika saudara-saudari tidak yakin bagaimana berdoa, berikut ini dapat menolong saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mahu mengenal-Mu. Kami ingin Engkau masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib bagi dosa-dosa kami, sehingga Engkau mahu menerima kami sepenuhnya. Beri kami kekuatan untuk berubah dan menjadi seorang pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni kami dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kuasailah seturut kehendak-Mu. Amin. Nah, jika saudara-saudari telah mengundangnya, percayalah Dia telah ada dalam hidup kita, seperti yang telah dijanjikannya. Saudara-saudari telah memulai
sesuatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudari inginkan untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui pembacaan Alkitab, doa, dan bersekutu dengan orang Kristen yang lain. Tuhan memberkati.